dan Wakil Wali Kota Makassar 2020. Di paruh debat publik ini, seluruh pasangan calon akan menjawab tema sosial budaya dan keamanan. Dan berikut profil akademisi panelis tema sosial budaya dan keamanan. Menyusun materi tema sosial budaya dan keamanan, Aslan Abidin, Master of Arts, dosen Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Pada segmen ini, seluruh pasangan calon akan mendapatkan pertanyaan seputar toleransi yang ada di tengah masyarakat Makassar yang nantinya akan dijawab. Kami ralat akan menjawab terkait dengan tema sosial budaya dan keamanan yang nantinya akan dijawab selama 1 menit 30 detik dan dapat ditanggapi oleh pasangan calon lainnya selama 30 detik dan ditanggapi kembali oleh pasangan calon yang diberikan pertanyaan selama 30 detik. Dimulai dari pasangan calon nomor urut 1 dan untuk mengedepankan asas keadilan dalam pelaksanaan debat kali ini, urutan menjawab pertanyaan di sesi ini sudah dilakukan berdasarkan proses pengundian oleh KPU sebelum debat berlangsung. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda ketahui tentang kebudayaan, terutama menyangkut hubungan antar orang dan keamanannya? Sejauh mana hal itu penting dikelola, termasuk pengadaan fasilitas serta rekayasa budaya. Misalnya, mengatasi keseringan tawuran antar warga sehingga dapat membentuk suatu masyarakat kota yang berbudaya. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Rekayasa budaya adalah sebuah sistem di mana budaya dijadikan modal positif untuk membangun masyarakat yang lebih produktif, atau bagaimana budaya menjadi obat daripada hal-hal yang sifatnya konflik ataupun gesekan sosial. Kami punya misi kedua, yaitu rekonstruksi kesehatan ekonomi dan sosial budaya. Begitu pentingnya sosial budaya untuk direkonstruksi, seperti rekayasa sosial budaya tadi yang disampaikan. Kami punya 2 program sosial budaya dalam program strategis kami. Pertama, penataan total destinasi budaya dan sejarah. Dan yang kedua adalah penguatan city branding dan peningkatan festival dan MICE bulanan dalam skala nasional dan internasional. Itulah bahagian daripada rekayasa sosial budaya, di mana budaya menjadi bahagian yang penting di dalam kehidupan sehari-hari Kota Makassar. Kita tahu bahwa warisan terbesar yang hari ini dimiliki oleh Kota Makassar adalah warisan budaya dari gastronomi. Makanan Makassar yang begitu enak-enak adalah sebuah warisan budaya yang luar biasa yang membuat Makassar begitu produktif hari ini. Kita dipersatukan dengan makanan yang enak-enak di Kota Makassar, sehingga di City Creative Conference kami membawa gastronomi menjadi bahagian produk budaya yang sangat produktif, yang mampu menjadi pemicu ekonomi, pemicu perekatan sosial budaya, dan pemicu hal-hal yang produktif. Waktu habis. Berikutnya kami silakan pasangan calon nomor urut 2 menanggapi. Waktunya 30 detik dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih. Saya hanya ingin bertanya, bagaimana Anda pasangan calon nomor urut 1 melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya festival di masa pandemi seperti ini? Karena tadi disampaikan bahwa ada kegiatan-kegiatan yang akan terus dilakukan melalui kegiatan-kegiatan tersebut. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Ya. Selanjutnya kami silakan pasangan calon nomor urut 3 menanggapi. Waktunya 30 detik dimulai saat berbicara. Terima kasih. Kalau kita di Makassar itu terkenal sekali dengan banyaknya kekayaan-kekayaan budaya lokal, termasuk juga dalam konteks ekonomi kreatifnya berupa kuliner. Kalau kita memiliki program namanya Kampung Sombere, yaitu bagaimana memanfaatkan semua kekuatan kultur lokalnya masing-masing. Di satu kampung, misalnya di Kampung Bontoa, itu terkenal dengan bagaimana mereka pemanca dan paraga. Kemudian di daerah Pandang itu kemampuannya untuk membuat kuliner dan budaya. Bagaimana menurut Anda dalam konteks keberagaman, umat beragama tadi? Ya, waktu habis. Selanjutnya kami silakan pasangan calon nomor urut 4 menanggapi. Waktu 30 detik dimulai saat berbicara. Jadi terima kasih. Jadi menurut kami untuk menanggapi ini adalah kenapa sampai ada tawuran di Kota Makassar sampai hingga tingkat ke warga. Karena mungkin seharusnya kita lebih banyak mengadakan kegiatan-kegiatan positif mulai dari tingkat terendah di sistem masyarakat adalah tingkat RT. Jadi mungkin untuk itu kita bisa membuatkan program-program, oleh itu pun juga Irman Sunun juga membuatkan program, membuat kegiatan mulai dari tingkat RT sampai kecamatan. Sekian.
Ya, waktu habis. Berikutnya kami silakan kembali pasangan calon nomor urut 1 menanggapi waktunya 30 detik dimulai saat berbicara. Sudah 4 tahun kami membuat Festival 8 yang menjadi top 10 Indonesia. Bukti bahwa budaya kita sangat unggul. Sehingga hanya dalam 2 tahun kita mendapat top 10 Indonesia dalam International Festival yang dimiliki oleh Indonesia. Tentunya kalau masa pandemik tidak akan mungkin kita melakukan festival. Walaupun kami sudah melakukan festival virtual. Kita punya adaptasi dengan kondisi pandemik ini. Tapi jangan selalu kita berpikir bahwa pandemik selalu terjadi. Dan kemudian bagaimana dengan apa yang disampaikan tadi Paslon 3? Waktu habis. Berikutnya kami persilakan untuk menjawab pertanyaan yang sama pasangan calon nomor urut 3. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Terima kasih. Rekayasa budaya itu adalah sebuah konsep yang menurut kami sangat aktual dan itu sebenarnya pas similar dengan yang disebut dengan Kampung Sombere. Kenapa Kampung Sombere itu adalah bagaimana kita membuat satu daerah, satu kawasan, satu kampung itu dengan intervensi pemerintah, dengan kesadaran penuh kelompok-kelompok masyarakat yang sangat beragam itu untuk membuat sesuatu kebijakan disertai dengan tindakan-tindakan dan kita mengatur rekayasa peranata sosial itu supaya ini betul-betul adaptif dengan berbagai perbedaan-perbedaan. Sehingga Kampung Sombere itu diintervensi dengan kebijakan pemerintah, ada partisipasi dari kelompok-kelompok masyarakat secara sadar, kemudian ada juga masukan keterlibatan partisipasi dari kelompok-kelompok yang lain sehingga Kampung Sombere itu menjadi model yang sangat produktif menghargai perbedaan-perbedaan dan kemajemukan tetapi juga memiliki kesempatan untuk bisa produktif. Yang kedua yang akan kita lakukan adalah bagaimana supaya kita menggalang kepedulian umat dengan program kita itu bagaimana kepedulian umum sehingga ada sharing resources, pertukaran sumber daya, termasuk program kita itu adalah bagaimana menjadikan seseorang pejabat dan orang yang memiliki kemampuan itu untuk menjadi bapak angkat bagi orang miskin yang tidak ingin kita tidak melihat berasal dari suku mana, dari budaya mana, tetapi kita minta untuk ada proses-proses pertukaran budaya, ada sharing resources sehingga bapak angkatnya misalnya dari orang Bugis, kemudian mengangkat anak angkat dari orang Makassar sehingga secara tidak langsung ada interaksi yang positif. Waktu habis. Kami silakan pasangan calon nomor urut 4 menanggapi waktunya 30 detik dimulai saat berbicara. Ya, saya menanggapinya bahwa hanya satu soto yang berhuruf C, hanya coto. Ya, selain semua soto berhuruf S, hanya satu soto berhuruf C. Bagaimana kita mampu mengeksplor budaya dan kearifan lokal kita keluar sehingga bisa meningkatkan ekonomi dan kelestarian budaya kita di Kota Makassar. Ya, waktu habis. Selanjutnya kami silakan pasangan calon nomor urut 1 menanggapi waktunya 30 detik dimulai saat berbicara. Isu keamanan dan sosial budaya tidak tampak pada visi misi dan program strategis dari Paslon 3. Sehingga saya kira semua apa yang kita katakan itu harus tertulis karena itu harus direncanakan dengan baik. Sistem keamanan yang kami miliki pada saat kami memerintah adalah dengan sistem Sombere and Smart City. Nah, di mana public safety merupakan bahagian daripada program utama. Dengan program CCTV yang dengan artificial intelligence sudah berjalan dengan baik menjadi contoh banyak. Waktu habis. Berikutnya kami silakan pasangan calon nomor urut 2 menanggapi waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, kalau kita bicara tentang budaya, kita berbicara tentang dasar-dasar dari sebuah dari sebuah perilaku yang harus kita tegakkan secara bersama. Pertanyaan saya, bagaimana pasangan nomor 3 sama dengan apa yang dilakukan pasangan nomor 1 dengan berbagai macam slogan-slogan di dalam sebuah Waktu habis. kontes. Selanjutnya kami silakan pasangan calon nomor urut 3 menanggapi waktunya 30 detik dimulai saat berbicara. Makasih Mbak. Ini sebenarnya yang membuat kami menganggap bahwa kalau kita bicara jargon-jargon berarti kita cuma bicara soal mimpi-mimpi. Makanya kami membuat program 100 hari kerja itu bagaimana menyatukan semua data sosial. Kita bikin forum RT untuk memastikan berapa sebenarnya orang miskin, berapa orang putus sekolah, berapa orang yang tidak mampu, berapa yatim piatu, dan berapa orang dari suku ini, dari suku ini, sehingga kita bisa memetakan bagaimana supaya solusi kita itu menjadi betul-betul real. Ya, waktu habis. Berikutnya pertanyaan